Dengan demikian maka yang dicintai pertama bagi manusia adalah zatnya sendiri. Kemudian keselamatan anggota tubuhnya itu yang dicintai. Kemudian keselamatan hartanya, anaknya, keluarganya, dan teman-temannya. Maka anggota-anggota tubuh itu dicintai dan keselamatannya itu dicari, karena kesempurnaan wujud, kesempurnaan hidup, kesempurnaan ada dan berkekalannya hidup atau ada itu tergantung kepadanya. Harta itu dicintai karena harta itu juga sebagai alat pada terus-menerusnya wujud hidup dan kesempurnaannya hidup. Kita mencintai duit bukan karena duitnya itu kita cintai, tapi karena manfaat yang ada di duit itu bisa menyempurnakan hidup diri kita. Nah, itu yang sebabnya kita cinta kepada duit itu. Maka manusia itu mencintai hal-hal ini bukan karena bendanya ini, bukan karena bendanya, akan tetapi karena keterikatan keuntungannya pada kekalnya wujud dan kesempurnaannya dengan hal-hal tersebut. Sehingga manusia itu mencintai anaknya sekalipun ia tidak memperoleh keuntungan daripadanya, bahkan ia menanggung kepayahan karena demi anak itu. Anak ini nah untungnya kadada, payahnya banyak, tapi tetap cinta kepada anak. Kenapa sebabnya? Karena anak itu akan menggantikannya dalam wujudnya sesudah tiadanya. Karena anak ini pengganti kita. Maka pada kekekalan keturunannya itu ada semacam kekekalan baginya. Maka karena berlebih-lebihan kecintaannya untuk kekekalan dirinya, ia mencintai kekalnya orang yang menduduki kedudukannya, seolah-olah ia adalah sebagian daripadanya. Karena ia lemah dari mengharapkan pada kekekalan dirinya selama-lamanya. Manusia ini manakala sadar bahwa inya kada akan hidup selama-lamanya dan inya tahu bahwa anak ini akan menggantikannya, lalu dia cinta kepada anak itu. Karena anak ini semacam pengganti daripada kekalnya dia. Namun jika ia disuruh memilih antara membunuh dirinya sendiri dan membunuh anaknya, pilih dua, anak mati atau ikam mati. Dan tabiatnya manusia itu masih dalam keadaan normal, niscaya ia mengutamakan kekekalan dirinya daripada kekekalan anaknya. Pasti anak didahulukannya yang dibunuh kalau manusia itu punya tabiat yang normal. Karena kekekalan anaknya itu menyerupai kekekalan dirinya dari satu segi, dan tidaklah kekekalan itu, anak itu kekekalan dirinya sendiri secara nyata. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, seorang perempuan menggendong anak. Banjir besar zaman Nabi Nuh sampai ke pinggang, anak diandak ke bahu, banyu sampai ke bahu, anak andak ke kepala, banyu sampai di kepala, anak andak di batis, berjajak di anak.
Nah, ini manusia itu lebih mencintai dirinya daripada orang lain, walaupun orang lain itu adalah anaknya. Nah, demikian pula kecintaannya kepada kerabatnya dan keluarganya itu kembali kepada kecintaannya untuk kesempurnaan diri. Karena ia melihat dirinya akan menjadi banyak dengan mereka, menjadi kuat dengan sebab mereka, dan menjadi bagus dengan kesempurnaan mereka. Karena sesungguhnya keluarga, harta, dan sebab-sebab luar itu seperti sayap yang menyempurnakan pada manusia. Dan kesempurnaan wujud, kesempurnaan hidup, dan terus-menerusnya itu dicintai secara pasti sebab tabiat manusia. Dengan demikian, yang dicintai pertama bagi manusia, bagi setiap yang hidup adalah zatnya sendiri. Kesempurnaan zatnya dan berkekalannya itu semua, dan yang tidak disukai baginya adalah lawan itu semua. Maka inilah permulaan sebab-sebab cinta tadi. Nah, jadi kita akan dilatih, akan dilajari bagaimana cara supaya kekuatan akal itu merubah tabiat, mengatasi tabiat. Kan ada hukum akal, ada hukum tabiat, ada hukum adat. Nah, kalau tabiat ini berlaku, manusia itu pasti mencintai dirinya sendiri lebih daripada orang lain. Itu tabiat. Nah, apakah tabiat ini kayaknya bisa diatasi oleh akal sehingga kita bisa mencintai siapa yang mesti pertama dicintai, siapa yang nomor 2 dicintai, siapa yang nomor 3 dicintai. Nah, sesuai dengan tuntunan akal, karena akal ini adalah makhluk Allah yang ada dalam diri kita, yang mana si akal ini makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.